Baik, pada materi kali ini dalam mata kuliah strategi pembelajaran, saya akan membahas tentang pembelajaran kooperatif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Igede Putu Dharma Saputra dengan NIM 201102114, kelas A semester 3, program studi Teknologi Pendidikan. Topik pembahasan pada materi kali ini, yang pertama, pengertian model pembelajaran kooperatif. Yang kedua, karakteristik modal pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, sintak modal pembelajaran kooperatif. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan modal pembelajaran kooperatif. Pengertian modal pembelajaran kooperatif. Pendapat beberapa ahli. Menurut Bern dan Erikson pada tahun 2001 halaman 5. Cooperative learning atau pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil, di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar. Sedangkan menurut Damon dan Phelps, cooperative learning adalah suatu model pembelajaran yang menerapkan interaksi kelompok teman sebaya. Sehingga dapat disimpulkan dari pendapat beberapa ahli tersebut, pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah suatu metode pembelajaran atau strategi pembelajaran dalam belajar dan mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku suatu dalam bekerja. Dengan kata lain, pembelajaran dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok dengan jumlah peserta didik 2-5 anak yang bertujuan untuk saling memotivasi antara anggota untuk saling membantu agar tujuan dapat tercapai secara maksimal. Yang kedua, karakteristik model pembelajaran kooperatif. Bennett menyatakan ada 5 prinsip dalam dasar yang dapat membedakan cooperative learning dengan kerja kelompok. Yang pertama, positive independent, yaitu hubungan timbal balik yang didasari adanya kepentingan yang sama atau perasaan di antara anggota, di mana keberhasilan seseorang merupakan keberhasilan lain pula atau sebaliknya. Yang kedua, interaction face to face atau interaksi yang langsung terjadi antar siswa tanpa adanya perantara. Yang ketiga, tidak adanya penonjolan kekuatan individu, yang ada hanya pola interaksi dan perubahan yang bersifat verbal di antara siswa yang ditingkatkan oleh adanya saling hubungan timbal balik yang bersifat positif sehingga dapat mempengaruhi hasil pendidikan atau pengajaran. Yang keempat, adanya tanggung jawab pribadi mengenai materi pelajaran dalam anggota kelompok, sehingga dapat termotivasi untuk membantu temannya, karena dalam tujuan model kooperatif tersebut adalah menjadikan setiap anggota kelompoknya menjadi lebih kuat pribadinya. Dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan bekerja sama dalam memecahkan masalah atau proses kelompok, yaitu tujuan terpenting yang diharapkan dapat dicapai dalam model kooperatif adalah siswa belajar keterampilan bekerja sama dan berhubungan. Ini adalah keterampilan yang penting dan sangat diperlukan di masyarakat. Yang ketiga, sintak model pembelajaran kooperatif. Terdapat 6 langkah-langkah dalam model pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama, menyampaikan tujuan serta motivasi siswa, di mana guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengkomunikasikan kompetensi dasar yang ingin dicapai dan memotivasi siswa tersebut. Yang kedua, penyajian informasi, di mana guru memberikan informasi terhadap siswa mengenai pelajaran yang diberikan. Yang ketiga, atur siswa menjadi kelompok belajar, di mana guru memberitahu pengkelompokan siswa atau membentuk suatu kelompok pembelajaran. Yang keempat, membimbing kelompok belajar, di mana guru memotivasi dan memfasilitasi pekerjaan siswa dalam berkelompok belajar kelompok. Yang kelima, evaluasi, di mana guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi pembelajaran yang telah diterapkan. Dan yang terakhir,
Guru memberikan penghargaan, di mana guru menghargai hasil belajar individu dan kelompok seperti memberikan suatu nilai ataupun penghargaan lainnya. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif. Kelebihan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, melalui pembelajaran kooperatif, siswa tidak terlalu mengantung pada guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan, kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang lain. Yang kedua, pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan menggunakan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif dapat membantu anak untuk respek pada orang lain dan menyadari akan segala keterbatasan serta menerima segala perbedaan. Yang keempat, pembelajaran kooperatif dapat membantu memperdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Selanjutnya, kekurangan model pembelajaran kooperatif. Bagi siswa yang pandai, mereka akan merasa terhambat oleh siswa yang dianggap kurang memiliki kemampuan. Akibatnya, keadaan yang seperti ini dapat mengganggu iklim kerjasama dalam berkelompok. Yang kedua, penilaian dalam pembelajaran kooperatif didasarkan pada hasil kelompok. Namun, yang demikian, guru perlu menyadari bahwa sebenarnya hasil atau presentasi yang diharapkan adalah prestasi setiap individu siswa. Yang ketiga, keberhasilan pembelajaran kooperatif dalam upaya mengembangkan kesadaran. Kelompok memerlukan periode waktu yang cukup panjang, dan hal ini tidak mungkin dapat tercapai hanya dengan satu kali atau sekali-sekali penerapan strategi ini. Yang keempat, walaupun kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan yang sangat penting untuk siswa, akan tetapi banyak aktivitas dalam kehidupan yang didasarkan kepada kemampuan secara individu. Oleh karena itu, idealnya pembelajaran kooperatif selain siswa belajar bekerja sama, siswa juga harus belajar bagaimana membangun kepercayaan. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dalam materi kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.